dipaksa mengaku sebagai pencuri tabung gas LPG. Seorang remaja di Gunung Kidul, Yogyakarta diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang. Korban terpaksa mengaku karena tak tahan dianiaya hingga terluka. Pemirsa, ini merupakan video amatir yang diambil oleh salah satu pelaku penganiayaan yang beredar di media sosial. Korban masih remaja, inisialnya YTL usia 14 tahun. Warga Gunung Kidul mengalami tindakan penganiayaan setelah dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pencurian tabung gas LPG. Tak terima dengan perlakuan tersebut, orang tua korban, Ribut Jemani, akhirnya melaporkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut ke SPKT Polres Gunung Kidul. Menurut orang tua korban, kejadian tersebut berawal dari Senin dini hari lusa kemarin saat anaknya dijemput oleh salah satu pelaku yang dikenal korban di sebuah masjid di dekat rumah korban untuk menemani membeli bensin. Tanpa curiga, korban menuruti permintaan tersebut. Namun korban malah dibawa ke salah satu rumah warga dan di tempat itu korban dipaksa untuk mengakui perbuatannya mencuri tabung gas LPG hingga mengalami tindakan kekerasan dan terluka. Tak tahan dengan perlakuan dari pelaku ini, maka korban terpaksa mengaku bahwa ia melakukan pencurian, walaupun tidak merasa melakukan mencuri tabung gas LPG tersebut. Ngaku. Nah, ini 14 ini tabungnya itu warung kuning itu. Video itu beredar di media sosial, menjadi viral, dan kita ingin sekali tahu sebenarnya apa yang terjadi. Langsung saja kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ribut Jemani yang merupakan orang tua dari korban. Selamat malam Pak Ribut Jemani. Selamat malam. Baik, Pak Ribut, ini sebenarnya apa Pak hubungan antara pelaku dengan korban atau dengan anak Bapak? Apakah memang mengenal sudah lama? Tidak mengenal sama sekali. Jadi anak Bapak yang menjadi korban tidak mengenal pelaku tersebut? Untuk pelaku kekerasannya tidak mengenal. Pelakunya ada beberapa orang Pak? Untuk kekerasannya 1 orang, tapi di dalam rumah itu ada 8 orang. Ke-8-8-nya juga tidak pernah dilihat sebelumnya oleh putra Bapak? Ada yang 2 orang. 2 orang pernah dikenal? Ya, yang jemput tersebut. Baik, Pak, ini awalnya kemudian bisa ditangkap, diajak ke rumah salah satu warga, bagaimana Pak ceritanya? Karena di malam Senin itu ada acara hakekoan, anak saya itu termasuk anggota dari Hadroh Masjid Nurul Huda. Nah, karena malam itu selesai dan membalikan alat-alat di masjid, anak itu capek nongkrong dulu di masjid tersebut. Nah, dari situ anak dijemput temennya, alasan mau ke warung beli bensin atau jajan, itu akhirnya sama pengasuh masjid diizinkan. Ternyata dibawa ke rumah salah satu tersangka tersebut dan dianiaya di daerah Pati, Desa Genjaan, Ponjong, dekat Gunung Matanan. Jaraknya jauh Pak, rumah tersebut dengan tempat tinggal Bapak ataupun tempat masjid tadi? Kalau dari masjid sekitar kisaran 3 kilo sampai 4 kilo. Baik, itu tabung gas LPG milik siapa Pak yang hilang itu? Nggak ada yang kehilangan, makanya saya bingung. Sekarang nggak ada kehilangan dan saya ngecek di Polsek juga nggak ada laporan kehilangan sama sekali. Baik, itu yang menjemput anak Bapak kan putra Bapak kenal, teman apa Pak? Dia itu teman, ya cuma sekedar kenal gitu. Sudah lama kenalnya? Ya belum lama, karena anak saya lebih sering di masjid tersebut. Baik, Pak, penyiksaan seperti apa saja Pak yang dialami Pak? Ya, anak saya dijambak, dikeplak sampai pendarahan di hidung, sampai bagian hidung sebelah kirinya sini, ini bengkak sama sampai sekarang masih nyeri katanya. Baik, kemudian bisa keluar atau pergi dari rumah itu Pak, bagaimana caranya? Karena dari salah satu itu infonya kasihan, akhirnya dibawa ke Polsek Ponjong, Kecamatan Ponjong tersebut.
Jadi yang menyerahkan ke Polsek adalah salah satu pelaku, Pak? Ya, Baik, nah sudah didapatkan keterangan, ada mungkin keterangan terbaru Pak dari pihak kepolisian Pak mengenai kasus ini Pak? ya keterangan terbaru tadi siang saya nunggu, ini masih proses, mudah-mudahan secepatnya bisa cepat ditangkap gitu. Baik Pak Ripo Jemani, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami dan pemirsa, kami juga akan tunggu bagaimana keterangan ataupun juga informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai kasus ini.